Bismillah walhamdulillah ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kemarin Habib baca hadis yang menerangkan kalau kita habis makan makanan yang baunya nggak enak, kita jangan pergi ke masjid. Loh, kalau masjidnya nggak ada orangnya, alasannya kan di masjid kan tempat kumpulnya malaikat. Atau kita jangan keluar kumpul-kumpul sama orang. Ketika bau itu masih melekat pada mulut kita, kita di rumah saja. Meskipun ke masjid juga jangan. Dicontohkan oleh Rasulullah bawang merah, bawang putih, bawang lobak, ya, lobak sama bakung, bawang bakung lobak sama bawang bakung. Itu kan jangan dimakan dalam kondisi mentah. Kalau kepingin dimakan ya dijadikan bumbu atau apalah. Sudah kita baca. Sekarang babnya targhibun nisa fi shalah fi buyutihinna. Dorongan atau motivasi bagi para wanita kalau sholat itu di rumah saja. Oh, meskipun masjidnya jaraknya satu rumah atau dua rumah dari rumah kita, meskipun lebih baik di rumah saja. Waluzumiha, dan anjuran bagi para wanita agar gak sering keluar, agar sering tetap di rumah, jangan keluar-keluar. Ya. Karena kalau keluar perempuan itu, meskipun andai kata kamu sudah bersuami atau bagaimana, itu kan nanti kan perempuan ini dihiasi oleh setan sehingga memukau bagi siapa yang memandangnya. Orang itu pengen mandang aja. Itu ya. Terus watarhibihinna minal khuruj minha, dan ancaman bagi para wanita ketika dia itu keluar dari rumah. Tarhib ini kan ancaman. Intinya perempuan itu banat-banat ya, nanti kalau sudah punya suami atau meskipun nggak punya suami, bagusnya lebih baik, bagusnya itu di dalam rumah daripada di luar rumah. Sekarang kan bahasanya begini, sekarang suami saya kerjanya biasa-biasa saja, Habib. Ya saya harus membantu dong. Ya lain lagi kalau sudah seperti itu. Tapi kalau sudah di luar rumah dan keluar rumah, nah ininya dikurangi make up-nya. Ya, jangan dengan alasan saya menjaga kehormatan suami dengan make up dan lain sebagainya. Kalau menjaga kehormatan suami, menjaga hati suami itu ya nggak usah make up-an. Ya, make up-annya di dalam rumah saja, di dalam kamar saja yang cantik. Kalau kamu enggak ya kadang. Ketika di luar rumah, cantiknya luar biasa. Nah, nanti ketika di dalam rumah, baunya luar biasa. Nah. Ya, Masya Allah. Habib alafu, Habib pakai kaos ini. Biar lebih santai. Mau ngambil-ngambil baju ini agak malas ya. Alafu ya. An Ummi Humaid, Imrati Abi Humaid As-Sa'idi. Dari Ummi Humaid, yang mana Ummi Humaid ini adalah istrinya Abi Humaid As-Sa'idi. Annaha ja'at ila Nabi SAW. Sungguhnya si Ummu Humaid ini pernah mendatangi Nabi. Faqalat, kemudian si Ummi Humaid ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah. Nah, ya, manggilnya ya Rasulullah ya. Nggak boleh soalnya manggil Nabi, manggil Rasul dengan namanya itu nggak boleh. Ya Muhammad, nggak boleh. Kita kalau nyebut itu Muhammad itu dalam cerita andai kata kita menyampaikan cerita atau bagaimana itu kan juga nggak boleh. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, la taj'al du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'dhan. Kamu kalau manggil Rasul itu jangan seperti manggil temanmu ya. Ya Rasulullah, ini uhibbus shalah ma'ak. Saya senang sholat di belakangmu atau sholat bersama engkau. Qala qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Terus Rasulullah SAW menjawab, aku tahu sungguhnya engkau senang sholat bersamaku. Tapi sholatuki fi baitiki khairun min sholatiki fi hujratik. Ya. Sholatmu di dalam rumahmu lebih baik daripada sholatmu di
Jadi fi baitiki itu andai kata bait ini kamar lah, kamar. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di ruang tengah hujratiki. Wa sholatuki fi hujratiki khair min sholatiki fi dariki. Sholatmu di ruang tengah lebih baik daripada sholatmu di ruang tamu. Untuk mempermudah saja ini ya. Wa sholatuki fi dariki khair min sholatiki fi masjidi qaumiki. Sholatmu di ruang tamumu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khair min sholatiki fi masjidi. Sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, katanya Rasulullah. Kamu sholat di kampungmu kan ada Masjid Muhammad. Kamu sholat di situ itu masih lebih baik daripada kamu sholat bersama saya di masjid saya. Ini padahal sholat di belakang Nabi. Masih lebih baik sholat di masjid kampung. Daripada di masjid kampung masih lebih baik sholat di ruang tamu. Masih lebih baik lagi sholat di ruang tengah. Masih lebih baik lagi sholat di dalam kamar. Itu perempuan. Ya, kalau di rumah nggak bisa jamaah. Iya memang kekurangannya tidak bisa jamaah. Tapi kalau andai kata suaminya mau diajak jamaah sholat 2 kali kan ya nggak apa-apa juga. Iadah itu kan boleh. Yang penting tidak lebih dari 1 kali. Kalau aturan fikih ya. Tapi kalau enggak gimana? Enggak jamaah tapi sholat di rumah. Atau jamaah. Ya sholat di rumah meskipun tidak jamaah. Qala fa'amarat fabuniyalaha masjidun fi aqsa syai' min baitiha wa adlamih. Kemudian Ummu Humaid ini memerintahkan agar dibangunkan tempat sujud atau tempat sholat di bagian rumahnya yang paling ujung dan yang paling gelap. Yang nggak kelihatan orang. Wa kanat tusalli fihi hatta laqiyatillaha azza wa jalla. Ummu Humaid ini sholat di situ selama-lama. Setelah minta dibangunkan itu, sholat di situ sampai dia meninggal. Kalau kita kan nggak usah ke masjid perempuan itu, nggak usah. Berarti dilarang? Ya nggak dilarang juga. Seperti ziarah itu kan sebenarnya ziarah aulia itu ya. Gimana? Ya perempuan apa ya? Kadang maksa suaminya itu lebih baik di rumah taat kepada suami daripada ziarah itu. Ibadahnya masih banyak taat kepada suami kalau sudah punya suami itu, perempuan itu. Ibadah terbesarnya itu. Tapi ya namanya orang perempuan ya. Kalau nggak banyak alasan itu ya suka perempuan. Biasa. Ya sama, kalau laki-laki ya suka tolak-tolak. Kalau perempuan banyak alasan, itu sama sudah. Ya setiap makhluk itu pasti punya kekurangan. Rawahu Ahmad bin Khuzaimah bin Hibban fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban di dalam 2 kitab sahihnya. Jadi Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban diriwayatkan hadis ini dalam 2 kitab sahihnya. Imam Ahmad kan kitabnya namanya Musnad ya. Wa bawwaba alaihi Ibnu Khuzaimah. Dan Ibn Huzaimah membuat bab atas hadis ini. Ya. Yang bunyinya babnya ini begini. Bab ikhtiyari sholatil mar'a fi hujratiha ala sholatiha fi dariha. Wa sholatiha fi masjidi qaumiha ala sholatiha fi masjidin nabi. Wa in kanat sholatun fi masjidin nabi ta'dilu 1000 sholah fi ghairihi minal masajid. Ya. Ibn Huzaimah membuat bab atas hadis ini, bab lebih baik bagi perempuan sholat di dalam kamarnya daripada sholat di ruang tengah atau ruang tamunya. Dan perempuan lebih baik sholat di masjid kampung ketimbang sholat di masjidnya Nabi. Meskipun 1 sholat saja di masjidnya Nabi itu menyamai 1000 sholat di masjid yang lain selain masjidnya Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa?
Wa dalil ala anna Nabi SAW gal, ya, dalil yang menunjukkan salat di masjidnya Nabi itu ta'dil alaf salat fi ghairi minal masajid. Nabi Muhammad SAW bersabda, salatun fi masjidi hadha afdalu min alaf salatin fi ma siwah minal masajid. Salat di masjidku ini lebih banyak, lebih afdal daripada 1000 salat di selain masjidku. Nah, yang dimaksudkan oleh Nabi di sini adalah salatnya laki-laki, bukan salatnya perempuan. Hadza kalamu. Ini ya, innama arada an-nabi bihi biqaulihi salat ar-rijal duna salatin nisa. Hadza kalamu. Ini keterangannya Ibnu Huzaimah. Jadi ini meskipun dibandingkan dengan sholat di masjid Nabi itu masih lebih afdal, ya, sholat di dalam, ya, masih lebih afdal sholat di dalam rumah atau di ruang tengah atau di ruang tamu, intinya di dalam rumah. Dah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Ummi Salamah ini ya zaujun Nabi, istri Nabi, namanya Hindun. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jadi Ummi Salamah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Khairu masajidin nisa, sebaik-baik tempat sujud bagi para wanita itu adalah qa'ru buyutihinna, di dalam rumahnya. Masjid, tempat-tempat sujud, tempat-tempat sholat gitu aja. Bagi para wanita adalah qa'ru baitiha, bagian dalam rumahnya. Rahu Ahmad wa Tabarani fil Kabir, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabarani, Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Tabarani dalam Mujam Kabir. Wa fi isnadih, dalam sanadnya hadis ini ada Ibnu Lahiyah. Wa rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi, dan Ibnu Huzaimah meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Wal Hakim min tariqi Darraj Abi Samah, dari jalur Darraj Abi Samah. Darraj Abi Samah dari Sa'ib Maula Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Sa'ib Maula Ummi Salamah dari Ummi Salamah. Wa qala ibn Zalla arifu Sa'ib Maula Ummi Salamah bi adalah wala curh. Saya tidak mengetahui Sa'ib budaya Ummi Salamah ini dengan sifat adil maupun dengan sifat yang tidak adil. Intinya masih belum jelas. Gak pernah tahu kalau dia itu adil, juga gak pernah tahu kalau dia itu majruh. Bagal al-Hakim, Imam Hakim mengatakan sahih isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Wa anha radhiyallahu taala anha galat, dan dari Ummi Salamah lagi radhiyallahu taala anha. Galat, beliau Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul mar'ah fi baitiha, salatnya perempuan ya di dalam rumahnya, khairun min salatiha fi hujratiha, lebih baik daripada salatnya perempuan di, ini berarti bed, andai kata bed kamar ya. Kalau hujrah ruang tengah, kalau dar ruang tamu, itu aja ya. Salatnya perempuan di kamarnya lebih baik daripada salatnya perempuan di ruang tengah. Wa salatuha fi hujratiha khairun min salatiha fi dariha. Salatnya perempuan di ruang tengah lebih baik ketimbang salatnya perempuan di ruang tamu. Wa salatuha fi dariha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya perempuan di ruang tamu itu masih lebih baik daripada salatnya perempuan di masjid kampungnya. Rawahu Tabarani fil Awsat bi isnadin jayyid. Tapi ini tidak bisa dijadikan dalil kalau perempuan nggak boleh sholat di masjid, nggak boleh. Hanya masalah afdoliyah dan khairiyah, mana yang lebih afdol gitu saja, mana yang lebih afdol. Andai kata memang kepingin ke masjid, ya jangan make upan gitu aja.
Jangan pakai wangi-wangian gitu aja. Tapi ya jangan bau juga ya. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, kata Abdullah bin Umar, la tamna'u nisa'akumul masajid. Kalian jangan melarang wanita-wanita kalian, istri, anak, pergi ke masjid, sholat di masjid. Tapi buyutuhunna khairul lahunna. Sholat di rumah lebih baik bagi mereka ketimbang daripada sholat di masjid. Masya Allah. Jeda sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu ta'ala an, dari Abdullah bin Umar ini ya. Rasulullah SAW qal, jeda sebentar, jeda. Ya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abdullah bin Umar lagi. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW qal, Rasulullah bersabda, al-mar'atu auratun. Perempuan itu aurat. Wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan ini ketika keluar dari rumah, dia itu dihiasi oleh setan. Nanti akan membuat siapapun laki-laki memandang kepadanya. Makanya kan perintahnya Allah terhadap istri-istri Nabi itu ya tidak khusus kepada istri-istri Nabi, wagharna fi buyutikunna. Tapi ya umumnya kepada seluruh wanita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-mar'atu auratun, katanya Rasulullah SAW. Perempuan itu aurat. Wa idza kharajat istashrafa syaitan. Apabila perempuan itu keluar, perempuan itu dihias oleh setan. Ya, sehingga membuat orang-orang yang melihatnya, para lelaki itu akan memandangnya. Wa innaha latakunu agraba ila Allah minha fi ga'ri baitiha. Dan perempuan itu posisinya yang paling dekat dengan Allah itu ketika ada di rumahnya yang paling dalam, atau di dalam rumahnya lah, di dalam rumahnya. Soalnya perempuan itu paling dekat dengan Allah ketika dia ada di dalam rumahnya, bukan di luar rumah. Ya. Intinya kalau khairiyah, mana yang paling afdol, yang paling baik? Sholat di rumah atau sholat di masjid? Ya sholat di rumah meskipun gak jamaah. Itu bagi wanita. Tapi bukan berarti gak boleh ke masjid. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatul mar'ah fi baitiha. Sholatnya perempuan di dalam rumahnya, afdalu min sholatiha fi hujratiha. Lebih baik daripada sholatnya, berarti baitiha. Saya ulangi lagi. Sholatnya perempuan di dalam kamarnya. Afdalu, lebih baik, lebih afdal min sholatiha, daripada sholatnya perempuan fi hujratiha, di ruang tengah. Wa sholatuha fi mikhda'iha. Sholatnya perempuan di, berarti ini mikhda', ini ghurfah nom, ghurfah lin nom. Berarti sholatnya perempuan fi baitiha, ruang tengah, ya, lebih baik. Jadi bait di sini malah dimaknai ruang tengah sama Habib ya. Menyesuaikan soalnya. Lebih baik daripada sholatnya perempuan di hujrah. Hujrah ruang tamu. Tadi hujrah ruang tengah, bait ruang tamu. Wis gak apa-apa. Wa sholatuha fi mikhda'iha. Sholatnya perempuan di kamar yang digunakan tidur itu afdalu, lebih afdal min sholatiha fi baitiha, daripada sholatnya perempuan di dalam rumahnya. Di ruang tengah gitu aja. Intinya semakin lebih tidak kelihatan itu lebih baik. Semakin lebih tidak kelihatan itu lebih baik. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah fi sahihih
Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, wa taraddada fi sama'i qatada hadzal khabar min maurik. Ya, ya. Yang taraddud ini siapa saya enggak tahu. Qaluhu al-Bikhda' bi kasril mim, dengan mengkasrahkan mim, ya, al-Bikhda'. Wa iskanil kha al-mu'jamah, dan mensukunkan kha yang ada titiknya. Wa fathid dalil muhmalah, dan memfathahkan dal yang tidak ada titiknya. Huwal khizana fil bait, mana asalnya lemari di dalam rumah. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-mar'ah aurah, perempuan itu aurat, fa idza kharajat istashrafaha syaitan, apabila perempuan keluar rumah, maka perempuan itu akan dihiasi oleh setan. Rawahu qala haditsun hasan sahih gharib, hadis ini statusnya hasan sahih gharib. Wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima, Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban meriwayatkannya juga dalam dua kitab sahihnya, bilafdhihi, dengan lafadznya, wa zada, dengan lafadznya Ibn Hibban, ya. Dan Ibn Hibban menambahkan, wa agrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha, perempuan paling dekatnya posisi perempuan dengan Tuhannya ketika si perempuan itu ada di dalam rumahnya. Wa anhu aydan radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ma sallati mar'atun min salatin ahabba ila Allah min asyaddi makanin fi baitiha dhulmatan. Tidaklah seorang perempuan salat apapun yang lebih disenangi oleh Allah melebihi ketika perempuan tersebut salat di bagian rumahnya yang paling gelap dan yang paling tidak kelihatan. Rawahu Tabarani fil Kabir, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Wa rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan senadan dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan yang hampir sama dengan hadis ini di dalam kitab sahihnya, min riwayat Ibrahim al-Hijri, dari riwayatnya Ibrahim al-Hijri an Abil Ahwas, Abul Ahwas anhu berarti dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau Rasulullah bersabda, inna ahabba salatil mar'ah ila Allah fi asyaddi makanin fi baitiha dhulmatan. Salatnya perempuan yang paling disenangi oleh Allah, yang paling afdal, ya, itu di satu tempat di rumahnya yang paling gelap, di tempat yang paling pojok dan paling gelap, yang paling enggak kelihatan orang. Dah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa fi riwayatin inda Tabarani, dan dalam satu riwayat miliknya Imam Tabarani, Imam Tabarani mengatakan, an-nisa auratun, atau langsung Rasulullah bersabda, perempuan itu aurat. Ya. Wa innal mar'ata la takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun. Dan jika sesungguhnya perempuan ketika dia keluar dari rumahnya itu enggak masalah dia. Ya. Fastashrifu syaitan, kemudian ia dihias oleh setan, didekati oleh setan, dihias oleh setan. Fayaqul, setan mengatakan kepadanya, innaki la tamurrina bihadin illa ajabti, kamu nanti akan melewati laki-laki dan pasti kamu akan membuat laki-laki itu terbengong-bengong karena kecantikanmu. Wa innal mal'ata la talbasu thiyabaha, padahal perempuan itu ya pakai baju lengkap. Fayugal, maka dikatakan, mau kemana kamu? Fataqul, perempuan menjawab, a'udzu maridan au asyhadu janazatan au usalli fi masjid. Itu kan ibadah semua. Tapi di sini perempuan diingatkan oleh Rasulullah SAW, wa ma'abadati mur'atun rabbaha mithla an ta'budahu fi baitiha. Ibadah perempuan itu tidaklah perempuan itu menyembah Tuhannya. Ibadahnya perempuan di luar, meskipun di masjid untuk jamaah, itu tidak menyamai ibadahnya ketika ada di dalam rumahnya. Intinya,
kamu ayat banat masih lebih baik di rumah. Kalau di pondok ini, kalau di pondok kan itu tamrin supaya kamu terbiasa melakukan kebaikan, gitu aja. Dibikin jamaah dan lain sebagainya. Qauluhu fastashir wasyaitan. Ucapannya Rasulullah fastashir wasyaitan. Yantasibu wa yarfa'u basarahu ilaiha. Tegak dan mengangkat pandangannya ke perempuan. Wa yahumu biha. Wa yahamu biha. Li'annaha ta'atat, bukan na'atat. Karena perempuan telah melakukan sebab bin asbabin, dari banyak sebab tusallitu 'alaiha, yang si perempuan itu menguasakan kepada syaitan atas dirinya. Apa itu? Khurujuha min baitiha. Karena perempuan itu keluar dari rumahnya. Itu berarti perempuan itu telah mempersilahkan setan untuk mendekatinya. Terakhir, wa an Abi Amr Asy-Syaibani annahu ra'a Abdullah yukhrijun nisa' minal masjid yaumil Jum'ah. Abu Amr Asy-Syaibani pernah melihat Abdullah, enggak tahu Abdullah siapa, mengusir perempuan dari masjid hari Jumat. Wa yaqul ukhrujna ila buyutikunna khairan lakunna. Pada itu untuk sholat. Kan sebenarnya perempuan ke masjid kan enggak masalah, Jumat ke masjid kan, Jumatan kan ya enggak masalah. Hanya saja enggak wajib. Tapi Abdullah mengatakan, kamu pulang aja ke rumah. Ibadahmu di rumah masih lebih baik daripada ibadahmu di dalam masjid. Meskipun ini di masjid, masih lebih baik di rumah. Rawahu Tabarani fil Kabir bi isnadin la ba'sa bih. Nah, ya. Satu bab selesai. At-targhib fi shalawatil khamsi wal muhafadhah 'alaiha. Bab berikutnya motivasi, dorongan agar kita sholat 5 waktu dan selalu sholat 5 waktu, tidak meninggalkannya. Dan iman, percaya kalau sholat 5 waktu itu wajib. Di dalam bab ini ada hadisnya Abdullah bin Umar dan lain-lain. Gak boleh kita mengingkari kewajiban sholat waktu. Kalau mengingkari, ya kafir kita. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.